Kisah nyata ini menceritakan cinta antara Fikri, seorang pemuda desa yang hidup serba kekurangan, dengan Bu Ayu, seorang janda kaya berusia 42 tahun. Perbedaan usia 17 tahun dan latar belakang sosial membuat hubungan mereka dihujat, dicemuh, bahkan dituduh punya motif tersembunyi. Tapi siapa sangka, di balik semua itu ada cinta tulus dan rahasia besar yang tak terduga. Tonton kisah menyentuh ini sampai habis dan temukan kejutan di akhir cerita yang dijamin bikin kamu menangis. Like jika kamu tersentuh, komen pendapatmu, dan subscribe untuk cerita kisah nyata inspiratif lainnya. Nama saya Fikri. Saya lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng Gunung Salak. Keluarga saya petani sederhana. Ayah meninggal saat saya 12 tahun. Ibu berjuang membesarkan saya dan dua adik dengan hasil kebun seadanya. Hidup kami keras, tapi saya belajar satu hal. Jangan pernah berhenti bersyukur. Saya pertama kali bertemu Bu Ayu di puskesmas desa. Waktu itu saya bantu-bantu bersih-bersih demi uang tambahan. Bu Ayu datang dengan mobil mewah, mengenakan baju elegan dan kacamata hitam. Warga langsung berbisik-bisik. "Itu janda Pak Dwi yang kaya itu," kata seorang ibu. Dia minta tolong diantar ke rumah seorang dukun pijat. Supirnya mendadak sakit dan saya menawarkan diri. Dalam perjalanan kami ngobrol. Suaranya lembut, matanya menyimpan kesedihan. Ternyata dia belum lama kehilangan suaminya karena serangan jantung. Sejak saat itu, entah kenapa, dia sering menghubungi saya. Kadang minta tolong antar barang, kadang cuma ngobrol. Perlahan, hubungan kami makin dekat. Saya merasa nyaman bicara dengan Bu Ayu. Dia tidak merendahkan saya. Dia tertawa dengan candaan saya yang receh. Dia menangis di depan saya saat mengenang almarhum suaminya. Saya jadi pelindung kecilnya. Di balik usia dan hartanya, dia ternyata sangat kesepian. Waktu saya mulai sering ke rumahnya, warga mulai curiga. "Fikri itu ngarep warisan," kata mereka. Bahkan ibu saya pun mulai ragu. "Fik, kamu jangan lupa siapa kamu. Dia itu janda kaya, kamu cuma tukang antar," katanya pelan. Tapi saya sudah jatuh hati. Bukan karena uang, karena perhatian, karena kebaikan, karena rasa aman yang anehnya saya temukan di pelukannya. Saat ulang tahunnya ke-42, saya memberanikan diri melamar. Dia terkejut, menangis, dan tidak langsung menjawab. 3 hari kemudian, dia bilang, "Aku takut kamu hanya kasihan, atau kamu cuma butuh kenyamanan." Saya jawab dengan satu kalimat, "Kalau bukan cinta, aku sudah pergi sejak lama." Kami menikah sederhana, hanya 15 tamu. Warga mencibir, beberapa teman menjauh. Tapi saya bahagia. Hari-hari awal pernikahan kami seperti mimpi. Tapi di balik itu ada ketakutan saya sembunyikan. Saya merasa tidak pantas. Setiap kali saya lihat dia mentraktir teman arisannya, saya merasa seperti bayangan. Saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Saya mulai jarang bicara. Mulai tidur larut. Dia tahu. "Fikri, kamu berubah." Saya bilang saya baik-baik saja. Tapi dia tahu saya berbohong. Suatu malam, dia bilang, "Kalau kamu ingin pergi, aku mengerti." Saya menangis malam itu. Aku takut, bukan karena kamu, tapi karena dunia tak pernah berhenti menghakimi. Dia peluk saya dan berkata, "Kalau dunia menyakitimu, aku akan jadi tempatmu pulang." Pada hari ke-100 pernikahan kami, dia mengajak saya ke taman kecil di belakang rumah. Di sana, dia menunjukkan sebuah kotak. "Ini surat dari almarhum suamiku. Dia tahu aku akan sendiri, dan dia tahu mungkin aku akan jatuh cinta lagi." Surat ini bilang, "Jika kau menemukan seseorang yang bisa mencintaimu, bukan karena harta, nikahilah dia. Dan tolong, bahagiakan dia juga." Saya membaca surat itu dan tak mampu berkata-kata. Dia menatap saya, memeluk saya, dan berkata, "Kamu adalah harapan yang dulu kupikir tidak akan pernah datang." Sejak hari itu, saya berhenti takut.
saya mulai membuka warung kopi kecil atas dukungan Bu Ayu. Kami hidup sederhana, tapi penuh tawa. Dan orang-orang pun perlahan mulai menerima kami. Cinta kami tak sempurna, tapi jujur, dan itu cukup. Cinta tak pernah mengenal usia atau status. Kadang, ia hanya butuh dua hati yang saling percaya dan keberanian untuk melawan dunia.